Anda merasa seorang diri? Atau hancur hati? Atau Anda stres? Atau Anda putus asa? Selama kita hidup, pasti ada masalah. Jangan menyerah, masalah boleh datang, tetapi jangan biarkan masalah menghancurkan kehidupan Anda. Karena itu, saksikan New Life Setiap hari Jumat jam 11 malam, hanya di stasiun kesayangan kita, hanya di Batam TV. New Life. Batam TV, Jembatan Hati. Sesuatu yang besar sudah terjadi Sedang terjadi dan akan terus terjadi. Selamat malam pemirsa setia New Life. Kita berjumpa lagi di acara yang pastinya akan merubahkan kehidupan Anda, New Life. Gimana kabar pemirsa pada malam hari ini? Kami selalu yakin dan percaya kita selalu dalam keadaan yang luar biasa, dahsyat dan mantap. Sebagaimana siaran New Life pada malam hari ini. Ya pemirsa, siaran ini kami kemas secara langsung dari Batam TV. Pemirsa yang pada malam hari ini sedang memiliki permasalahan ataupun pergumulan di dalam kehidupan Anda, pemirsa bisa mengambil handphone, pemirsa bisa mengirimkan SMS, bisa bertanya ke narasumber kami pada malam hari ini di 0819 081 77 771 seperti yang sudah tertera di layar televisi. Ya. Pada malam hari ini pemirsa, siaran ini kami kemas secara interaktif. Jadi kalau pemirsa memiliki masalah apapun, Anda jangan ragu lagi. Anda bisa SMS kepada kami di 0819 081 77 771. Ya. Malam hari ini kami mengangkat tema Salah lagi. Nah, sering disalah-salahin nggak kamu, Nah? Enggak sih. Oh, anak baik ya. Sendiri? Ya, kita kan anak-anak baik, Atau pemirsa yang di rumah mungkin di tempat kerja, di keluarga ada sering disalah-salahin terus. Nah, bagaimana menghadapi seperti itu? Iya, kadang kan orang seperti itu kayaknya nyebelin banget ya. Iya, orang yang suka nyalahin juga kadang menyebalkan juga ya. Nah, gimana reaksi kita untuk menghadapi orang-orang seperti itu ya? Apa yang harus kita lakukan? Ya, pemirsa, karena itu jangan lewatkan sedetik pun dari siaran New Life pada malam hari ini. Karena kebahagiaan, masa depan yang baik, dan pengharapan selalu ada untuk kita semua. Ya pemirsa, malam hari ini sudah kedatangan dua narasumber yang luar biasa. Ini suami istri ini. Wow. Ya, kita sapa langsung pemirsa narasumber kami pada malam hari ini. Selamat malam Pak Susilo. Malam Hengking, malam Ana, malam pemirsa di rumah. Kalau sampingku ini istri tercinta. Oh iya. Jadi disapa lah Pak. Mau nyapanya nanti di rumah saya. Ya, selamat malam juga Bu Ervi. Malam Ana, malam Hengki. Selamat malam pemirsa di rumah. Ya. Bapak nggak disapa, Bu? Nanti sapa di rumah. Nanti ya. Gimana kabarnya? Sapaan pribadi. Oh iya. Gimana Pak kabarnya? Tentu saja luar biasa, dahsyat dan selalu mantap. Iya, mantap. Nah, ini kenapa Pak mengangkat tema salah lagi? Ya, karena begini Heng, saya melihat dalam kehidupan nyata ini ada fenomena yang sedikit menarik. Menariknya itu begini. Ada orang di tempat kerja, dia tuh sering disalah-salahkan. Ya. Salah, bosnya marah-marah terus. Nah, sekarang pertanyaannya adalah yang salah ini siapa? Nah, itu satu hal yang menarik. Kemudian ada juga di rumah tangga yang istilahnya istrinya sering disalah-salahin atau suaminya yang sering disalah-salahin terus. Misalkan istri, kamu nih ngurus rumah nggak bisa. Apakah itu tanggung jawab istri semata? Misalkan cuci baju, kemudian misalkan cuci piring, apakah itu tanggung jawab istri semata atau tanggung jawab bersama? Demikian pula sebaliknya. Misalkan suaminya lagi belum punya penghasilan yang besar, lagi masih nganggur, istri selalu menyalah-nyalahkan. Apakah tanggung jawab keuangan itu semata-mata tanggung jawab suami atau tanggung jawab bersama? Termasuk dalam hal mendidik anak. Seringkali dalam mendidik anak juga disalah-salahkan. Nah, ini menarik dan saya berpikir, wah ini topik yang cukup menarik untuk kita angkat. Kenapa? Karena banyak orang merasa aku lagi yang salah. Aduh, makanya banyak orang stres mungkin Pak ya. Ya, di tempat kerja, di rumah tangga, di keluarga, di tengah-tengah masyarakat mungkin.
selalu menyalahkan diri dan akhirnya dia menyalahkan diri sendiri. Memang aku salah, mungkin gitu Pak ya. Bisa terjadi seperti itu, bahkan bisa jadi malah dia menjadi putus asa. Ya. Malah dia jadi nggak berani bertindak, bahwa misalkan mau coba usaha, takut gagal lagi, takut salah. Nah, orang yang disalah-salahkan ini akan dikuasai oleh ketakutan demi ketakutan. Nah, makanya topik inilah yang akan kita bahas. Kenapa? Karena saya percaya kalau topik ini kita bahas, kita tahu inti persoalan, kita punya nilai-nilai yang benar, maka kita akan mengalami kehidupan yang merdeka. Tapi kalau kita nggak punya nilai-nilai yang benar, nggak punya prinsip hidup yang benar, waduh, kita ini terdakwa, dan orang yang merasa disalahkan terus itu nggak bagus buat kesehatannya dia. Ya. Nah, kenapa sih orang bisa sampai menyalahkan kita gitu? Padahal kita nggak merasa berbuat salah, tapi kok disalahkan gitu, Pak? Seringkali ya, mamanya kalau kita sampai bisa disalahkan orang, kemungkinan nih mamanya saya nih sama Ane. Pokoknya kalau pas saya melakukan sesuatu tidak sesuai dengan apa yang Ane mau. Mungkin Ane maunya gini, pas Ane maunya saya bantu Ane nyusun buku nih. Saya benar nyusunin buku, tapi bukan di kamar Ane, tapi saya nyusun yang di ruang tamu gitu loh. Jadi benar saya melakukan, tapi nggak sesuai dengan Ane mau. Jadi otomatis kan Ane, kok kayak gini sih? Otomatis saya disalahin. Padahal saya ngerasa, saya bener nih susun buku. Padahal saya nggak fokus yang benar sesuai dengan apa yang Ane mau. Sehingga ujung-ujungnya makanya Ane kok seperti itu. Jadi intinya tidak sesuai dengan apa yang Ane mau, apa yang diinginkan ya pada dalam pekerjaan mamanya. Kalau bos maunya nyala-nyalain, mungkin bukan memang kita salah, tapi kadang-kadang kita melakukan apa tidak sesuai dengan apa yang dia mau, seperti itu. Nah, hal ini menarik. Termasuk kadang misalkan atasan kepada bawahan, itu misalkan atasan mintanya A, sementara skill bawahan tidak memadai untuk melakukan tugas A. Akhirnya apa? Ya salahkan terus. Nah, bagaimana win-win solution? Win-win solutionnya adalah dari bawahan juga harus meningkatkan skill. Karena kalau nggak ada meningkatkan skill, otomatis akan miss terus kan kemampuannya kan. Nah, kalau misalkan terjadi seperti gini, cuman ada dua pilihan. Kalau misalkan ini terus berlangsung, bawahan nggak meningkatkan skill, atasan nggak menurunkan standarnya, ada dua pilihan. Yang pertama, tetap dalam kondisi begini, otomatis disalah-salahin terus. Yang kedua, salah satu harus keluar. Maksudnya misalkan karyawannya ya mengundurkan diri, atau atasannya mencari orang yang lain. Mau kirain bosnya yang keluar. Menambah orang lain, itu bisa terjadi ya. Nah, Ana tadi kan tanya kenapa aku yang disalahin, terus bagaimana bertemu dengan orang yang suka nyalain orang lain. Nah, gimana Pak? Orang bisa seperti itu, Pak? Nah, secara prinsip, kalau ada seorang menyalahkan orang lain, itu yang pertama, ini prinsip yang pertama, bisa memang orang yang disalahkan itu salah. Iya, karena salah itu Pak. Memang salah. Iya. Dan mungkin saja seseorang melakukan kesalahan itu sering. Kan ada orang yang sudah dikasih tahu A, lakukan kesalahan A, dikasih tahu lagi masih lakukan kesalahan yang sama, terus menerus. Nah, itu bisa terjadi. Itu prinsip yang pertama, yang memberitahu yang menyalahkan sebenarnya tidak bersalah, tidak melakukan kesalahan, tapi yang disalahkan ini melakukan kesalahan. Prinsip yang kedua, ini ada orang-orang yang memang suka mencari kambing hitam. Mencari kambing hitam ini kenapa? Karena sebenarnya hatinya sendiri terluka. Karena hatinya itu mungkin semenjak kecil sering disalah-salahkan, bahkan dirinya sendiri menyalah-nyalahkan dirinya, karena dia sudah terlalu capek disalahkan, akhirnya dia mencari kambing hitam dalam arti menyalahkan orang lain, menyalah-nyalahkan orang lain supaya dia tidak disalahkan lagi. Makanya kalau kita tahu ada tools, alat untuk membantu mengenal kabar diri itu kan ada 4 ketakutan yang diperiksa. Yang pertama, takut dihukum. Ada orang-orang yang takut dihukum, karena dia takut dihukum, akhirnya dia mencari kambing hitam supaya orang lain yang kena hukum. Ketakutan yang kedua adalah takut malu. Supaya dia nggak malu, dia salahkan orang lain. Dia biarkan orang lain yang mengalami malu. Yang ketiga, takut gagal. Supaya dia tidak dianggap gagal, dia cari kambing hitam supaya orang lain yang dianggap gagal. Nah, ini kan akibatnya kan kalau ketakutan ini menguasai kan dia selalu mencari kambing hitam, menyalahkan yang lain. Tapi sebenarnya orang yang mencari kambing hitam itu sadar nggak kalau dirinya salah, Pak? Nah, seringkali itu nggak sadar masalahnya. Makanya cari kambing hitam itu, Pak ya. Betul. Yang keempat ini kan takut tertolak. Karena dia sudah dikuasain ketakutan,
Akhirnya dia tanpa sadar mencari kambing hitam. Kenapa? Karena ketakutan ini yang menguasai dia, supaya dia tidak disalahkan, dia menyalahkan orang lain. Nah, ini kalau dia punya jabatan, wah ini banyak sekali korbannya. Istri, anak itu yang biasa minimal jadi korban. Makanya kalau orang belum pulih secara jiwanya, pikiran, perasaan dan keinginannya, prinsip-prinsipnya belum pulih, dia ketemu orang dimanapun, di rumah tangga dia marah, di tempat kerja dia marah, dengan teman kadang dia marah. Kenapa dia marah terus? Kenapa dia menyalahkan orang lain? Karena sebenarnya ada akar permasalahan dalam dirinya. Yang dia tidak sadarin itu menguasain dia. Nah, yang lebih parahnya lagi adalah orang-orang seperti gini, biasanya kalau diberikan nasihat, seringkali mental. Kenapa mental? Karena dia sudah ada tembok. Ini bukan aku kok, misalkan gitu. Ini bukan aku kok, Pak. Kenapa dia pasang tembok? Karena yang tadi, takut dihukum, takut malu, takut gagal, takut tertolak. Ya. Nah, jadi karena dia takut malu, ya udah dia pasang tembok. Jadi orang-orang seperti gini memang agak susah dikasih tahu, tergantung tingkatnya. Makanya di dalam tes itu ada tingkatnya, seberapa parah dia sebenarnya. Kalau orangnya masih belum terlalu parah, masih bisa diberitahu, masih bisa dibimbing. Nah, kadang saya ketemu dengan orang-orang gini, ya udah. Kalau saya ketemu sama dia, saya dengerin aja. Karena di ngomongin juga percuma, mental. Tapi bisa jadi korban keluarga itu, Pak ya, mengerikan, Pak ya. Yang ngerinya adalah korban di keluarga biasanya. Nah, yang gawatnya lagi, dia menyalahkan orang, misalkan dia menyalahkan istri, bagi dia kan benar. Ya. Istri salah. Urusan cuci, urusan anak, urusan cuci piring mungkin, urusan antar jemput anak mungkin, itu dianggap itu urusannya istri. Makanya yang tadi di awal saya katakan, apakah benar itu urusan istri saja atau tanggung jawab bersama? Ya. Kan ada pria-pria yang tidak mau menyentuh air untuk mencuci piring. Ya. Karena dianggap itu merendahkan harga diri seorang pria, padahal nggak ada kaitannya. Nggak ada kaitannya di sana. Harga diri dengan cuci piring nggak ada kaitannya. Nggak ada kaitannya. Apalagi dalam rumah tangga. Ya. Ini kan bukan cuci piring di rumah makan sebagai pelayan atau apa. Ya. Ini rumah tangga, membantu istri, nggak ada kaitannya dengan harga diri. Memang ada pembagian tugas masing-masing. Namun kan tidak ada salahnya kalau saling membantu, kan tergantung kondisi. Karena pembantu nggak ada di rumah. Apa salahnya sih untuk cuci piring aja, gitu kan? Lihat kondisi istri lah. Kalau istri sudah capek, masa harus dipaksakan terus dan seterusnya. Makanya kita melihat hal ini harus melihat dari perspektif yang benar. Yang suka menyalahkan juga harus menyadarin juga. Makanya siaran ini diangkat supaya yang suka menyalahkan juga bisa menyadari apakah memang benar-benar orang itu salah, problemnya di orang itu, atau problemnya di diri kita. Ya, bagus Pak. Ya. Yang disalahkan juga harus bisa menilai apakah problemnya di diri saya atau di orang yang menyalahkan. Ya. Kalau memang problemnya di orang yang menyalahkan, orang yang suka cari kambing hitam, kita sudah berbuat benar, jangan biarkan hatimu terhakimi. Nah, saya ketemu dengan orang seperti gini bukan 1-2, cukup banyak sebenarnya. Jadi yang dia pengennya didengar saja. Kenapa? Kan dia takut ini. Keempat, ketakutan ini menguasai. Jadi sebenarnya ini problem gambar diri yang harus diselesaikan, termasuk dari diri seorang suami, seorang istri. Dan kenapa 4 ketakutan ini muncul? Ini muncul dari cara kita mendidik anak. Bagaimana cara kita mendidik anak? Kita menyalah-nyalahkan dia, atau waktu kita marah bagaimana sehingga muncul 4 ketakutan ini. Takut gagal, takut tertolak, takut malu, takut dihukum. Nah, kalau pemirsa mau tahu apakah Anda dikuasai ketakutan ini atau tidak, atau seberapa tingkat pengaruhnya, bisa hubungi live. Saya akan kasih kuesioner. Ada biaya kah, Pak? Nggak ada biaya sama sekali. Ya? Kami benar-benar mau membantu supaya apa? Supaya orang mengetahui, oh saya dalam kondisi begini nih. Jadi apa yang harus dilakukan? Kepercayaannya harus diperbaiki. Kalau misalkan orang mau mempermalukan saya, misalkan, contoh kepercayaan diperbaiki. Selama saya berbuat benar, itu bukan hal yang memalukan. Kan sekarang kan percaturan politik kita bisa lihat tuh saling menyerang. Ya. Black campaign kan, ya kan, saling menyerang. Apakah yang satu pihak merasa malu atau tidak, gitu kan? Selama orang itu merasa benar, kenapa dia mesti merasa takut malu, ya, betul. takut gagal, takut tertolak, takut dihukum? Kenapa?
Karena ada prinsip-prinsip yang dia pegang dalam hidupnya. Ya. Nah, kalau kita punya pegang prinsip, misalkan contoh nilai-nilai yang salah dalam diri seorang sehingga dia takut malu. Contohnya adalah harga dirimu ditentukan oleh kekayaan. Ini termasuk dalam diri saya dulu. Dulu dari saya naik mobil, lalu saya naik motor. Saya ketemu dengan orang kaya, saya merasa malu. Nah, lalu saya introspeksi, ada yang salah ini. Motor tidak menentukan harga diri saya. Nggak ada kaitannya. Nggak ada kaitan. Motor butut sejelek apapun saya akan naikin sekarang, no problem. Kenapa? Ya. Karena tidak ada kaitan dengan harga diri. Ya. Tapi kenapa saya taruh letak harga diri saya di sana? Rasa malu saya di apa yang saya pakai, mungkin apa yang saya makan. Seharusnya itu nggak boleh. Karena harga diri kita tidak ditentukan oleh harta benda. Ya. Harga diri kita ditentukan dari apa kata Tuhan tentang kita. Kita sangat berharga. Kita adalah anaknya. Kita punya prinsip yang benar. Itu harga diri. Gitu. Ya. 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 Nah, kami mau ingatkan kembali buat pemirsa yang pada malam hari ini mungkin Anda merasa disalah-salahkan terus atau memiliki permasalahan lain di dalam kehidupan Anda, baik itu masalah pekerjaan, kesehatan, rumah tangga atau masalah apapun yang tidak ada jalan keluarnya. Ya, pemirsa bisa menghubungi kami, bisa mengirimkan SMS di 0819 081 77771. Nah, ini Pak, kalau misalnya di rumah anak sakit, biasanya istrinya yang suka disalahkan. Terus suami pulang kerja ke rumah berantakan, istri lagi yang disalahkan gitu. Terus suaminya suka mabuk-mabukan atau minum atau suka main perempuan, keluarga si pria menyalahkan istri. Kok sepertinya kebanyakan dalam suatu masalah rumah tangga istri terus yang disalahkan. Nah, bagaimana menyikapi hal itu, Bu? Nah, istri yang disalahkan biar tanya istriku aja. Suka disalahkan? Nah, kalau seperti itu ya, tiap rumah tangga kan kita punya aturan main yang berbeda ya. Saya percaya, jadi momennya rumah tangga kami sama rumah tangga yang lain, saya percaya itu berbeda lah. Kalau seperti itu mesti ada disepakatin ya, seperti itu tempat kami mamanya. Yang ngurusin rumah itu siapa, yang ngurusin ini siapa gitu loh. Jadi didiskusikan, bukan berarti semua di istri, enggak ya. Sedangkan anak itu kan anak milik bersama. Masa yang ngurusin istri? Waduh, kalau ngurusin istri kan repot juga ya. Sedangkan anak itu untuk dia bisa bertumbuh dan berkembang, itu peran ayah dan ibunya itu penting. Juga bukan berarti dia tumbuh karena ibu yang kasih makan, terus yang rawat, itu enggak cuma seperti itu. Tapi anak itu juga butuh perhatian dari bapaknya, yang ngajak main lah, yang ngajak jalan-jalan lah. Itu perlu banget gitu, perhatian dari seorang ayah untuk anaknya. Jadi bukan berarti anak tanggung jawab istri sepenuhnya 100% enggak ya. Dan saya percaya 50% kalau masalah anak gitu. Jadi kalau rumah tangga, tepatnya 100% 100%. Pokoknya anak tanggung jawab kita bersama ya. Jadi kalau sakit, kalau seperti anak kami sakit, bukan berarti saya yang jaga. Kalau mami waktu saya sudah ngantuk, mungkin suami saya yang bangun gitu loh. Dia ngurusin anak saya, yang kasih minum obat, yang kompres. Bisa seperti itu gitu loh. Bukan berarti istri karena dia yang di rumah, dia ngurusin semua, enggak ya. Begitu juga dengan rumah tangga, umpamanya rumah yang nggak ada yang bantu gitu loh, nggak ada yang membantu rumah tangga, otomatis banyak orang pikir ini istri nih, tanggung jawab istri. Kalau rumah kayak dikatakan, kalau rumah kotor, baju berantakan, tuh urusan istri juga enggak gitu loh. Tergantung kesepakatan kita komunikasikan gimana sih enaknya. Kalau memang sih kalau kita di rumah, kenapa sih kita nggak ngerjain gitu loh. Masa suami udah pulang kerja nih masih cuci baju, kan juga kasihan ya. Seperti itu. Jadi kita diskusikan gitu loh. Kalau memang istri bisa, kenapa enggak. Tapi memang kalau seperti tadi dikatakan istrinya sakit lah, istrinya udah capek atau ada keperluan lain, mungkin suami bisa bantu. Mungkin cuci piring lah, apalah, pokoknya apa yang bisa dilakukan, dan semua itu tergantung kesepakatan bersama. Intinya bukanlah merupakan suatu hal yang kaku gitu loh, sehingga kita punya alasan untuk menyalahkan terus. Kenapa? Karena tanggung jawab itu tanggung jawab bersama. Semuanya itu tanggung jawab bersama, sekalipun ada pembagian. Misalkan, suami kerja, istri ngurusin rumah, tapi bukan berarti suami ini tidak boleh membantu ngurusin rumah. Istri akan jauh lebih senang kalau suami bisa membantu ngurusin rumah, gitu kan. Ya, tinggal tergantung tenaganya saja. Makanya keharmonisan inilah yang harus dibangun. Memang ada pembagian, cuman maksudnya bukan kaku. Lalu ada rumah nggak beres, langsung istri yang dihajar, disalah-salahin.
Kasian juga Pak ya. Iya. Sebenarnya kalau kita lihat contoh rumah misalkan kadang saya pulang misalnya piring banyak gitu, saya lihat istri saya sudah kecapean misalkan. Ya. Sekali-kali saya ngambil cuci, istri saya bangun segar, oh malah tambah sayang. Nah itu Luar dia biasa ini. yang seringkali suami tidak menyadarin. Harusnya seperti itu Pak ya. Kebanyakan pulang langsung kamu Nyalain. ini. Dapur kotor. Padahal ada yang istri bekerja pulang harus ngurusin rumah, nggak ada pembantu lagi kan. Iya. Nah tambah repot. Begini, secara prinsip begini. Jangan bersembunyi di kesalahan orang lain untuk membenarkan perbuatan kita yang salah. Saya ulang. Jangan bersembunyi di kesalahan orang lain untuk membenarkan perbuatan kita yang salah. Contoh, misalkan suami pergi mabuk minum. Nah, ya. Contoh Apa kasus alasannya mabuk minum? Ya, habis istriku nggak ngerti aku. Nggak perhatian. Nggak perhatian. Suami mabuk minum narkoba misalkan. Nggak perhatian habis istriku gini. Sebentar. Yang memutuskan untuk mabuk minum narkoba siapa? Suaminya. Dirinya sendiri. Nggak ada kaitannya lagi Pak ya sama istri. Dirinya sendiri. Makanya jangan bersembunyi. Kita melakukan kesalahan bersembunyi menyalahkan yang lain. Oh iya. Aku jadi begini karena begini. Nah, Hmm. kalau saya mau minum, mau narkoba itu karena keputusan saya. Ya. Bukan karena ada pemicu yang lain. Memang pemicu yang lain membuat kita butuh tenang, iya. Namun kan tidak harus lari ke narkoba dan minum. Betul. Kalau memang semua orang ada masalah rumah tangga larinya ke narkoba minum, berarti semua orang yang sedang berumah tangga ngalami masalah sedikit larinya narkoba dan minum. Iya. Nah seringkali menyembunyikan ini loh. Kambing hitam ini, makanya tadi saya bilang sebenarnya dia takut mengakui bahwa saya memang salah, saya narkoba minum. Itu keputusan saya, bukan kesalahan istri saya. Ya. Apalagi sebagai kepala rumah tangga seharusnya melindungi istri, Iya. bukan menyalahkan istri. Ini yang saya lihat di beberapa rumah tangga. Kadang saya gemes juga. Kenapa? Karena kadang kasihan juga ngeliat istri disalahkan, sementara suaminya berbuat salah. Yang salah istri anak. Atau di tempat kerja misalkan, bosnya berbuat salah, yang disalahkan karyawan. Ya. Membenarkan perbuatan yang salah, tapi nggak berani bertanggung jawab dan kesalahannya dia. Rumah tangga berantakan, kan itu kan tanggung jawab suami istri. Betul. Iya. Yang disalahkan istri. Padahal kepala rumah tangganya siapa? Suami. Suami. Berarti suami nggak becus ngurus rumah tangga. Iya. Kesimpulannya begitu. Ini kelihatan suatu hal yang simpel, tapi ini menjadi hal prinsip dasar yang sangat penting supaya kita berhenti saling menyalahkan. Saling menyalahkan itu harus berhenti. Kenapa? Kalau saya salah, itu tanggung jawab saya. Ya. Akuin, terima semua konsekuensi dari kesalahan. Ya. Jadi jangan lagi cari kambing hitam, menyalahkan orang mabuk lah, menyalahkan. Lalu suami istri selingkuh. Kenapa selingkuh? Habis suamiku mabuk-mabukan terus, pulang-pulang bawa bir, aku nggak diperhatikan. Jadi error semua Pak jadinya. Jadi ya. error semua. Kenapa? Karena mencari kambing hitam ini loh, saling menyalah-nyalahkan. Ya. Mulai hari ini buat pemirsa, saran saya berhenti menyalahkan. Lihatlah pasangan Anda dengan sisi yang benar, sisi yang baik, gitu kan. Jangan lagi mencari kambing hitam lah. Ya. Tapi Bapak katakan jangan mencari kambing hitam, kalau salah diakui. Ya. Tapi ini gini Pak, sudah mengakui saya salah, saya sudah minta maaf, tapi tetap masih disalah-salahin, kan jadinya jengkel juga Pak. Nah, sikap apa yang harus dilakukan seperti itu Pak? Nah, saya ingin tahu pandangan istri saya dulu. Kalau sudah salah, sudah minta maaf, sudah mengakui, tapi masih disalah-salahin juga. Kan lama-lama juga sakit hati juga seperti itu kan. mungkin pada saat itu mungkin kita ada melakukan sesuatu yang nggak sesuai dengan apa yang diinginkan. Mungkin dari pihak kita, mungkin pada saat kita disalah-salahin, bukan berarti ada sih pada saat kita disalah-salahin, mungkin saat itu kita melakukan A, tapi dianya maunya kita melakukan yang lain gitu loh, sesuai dengan apa yang dia mau. Tapi juga mungkin orang ini yang error. Orang ini yang memang dia lagi bad mood. Jadi orang yang sudah minta maaf kan ya selesai ya masalah. Mungkin karena dia lagi ada masalah lain nih. Nah, ya seperti itu. Jadi kambing hitam ya, orang yang sudah selesai masalahnya masih dicari-cari salahan gitu. Ya kalau saya sih
kayak gitu saya biarin aja. Yang penting kita tetap pegang sama prinsip kita yang benar. Dia mau ngomong apa ya sudah terserah gitu. Kan kita sudah minta maaf. Benar, kita udah minta maaf. Dan kita sudah bertanggung jawab atas kesalahan. Mau ada konsekuensi ya udah kita terima. Ya. Ya, kita bacakan SMS yang sudah masuk dari 3679. Selamat malam Bapak Ibu. Kenapa dalam keluarga saya selalu disalahkan istri, padahal saya udah buat terbaik untuk istri dan keluarga. Dari Bapak Kron di Baskam Batu Aji. Untuk Bapak Rai ya. Nah, saya tahu Pak, sebagai suami, mesti kan suami itu pengen berbuat yang terbaik ya buat keluarga, memberikan yang terbaik buat keluarga untuk kesejahteraan keluarga. Dan saya tahu banyak-banyak suami-suami di luar, mereka bekerja keras siang dan malam untuk apa? Untuk keluarga. Mereka nggak mungkin untuk diri saya sendiri, enggak. Saya nggak pernah mendengar suami mengaku saya kerja untuk diri saya sendiri, enggak ya. Kebanyakan mereka bilang untuk keluarga, untuk istri, untuk anak-anak saya, biar mereka bisa hidup yang lebih baik, mereka bisa sekolah, kan seperti itu. Nah, seringkali gini, suami di luar sudah kerja nih, sudah cari uang nih, dan dia ngerasa sudah maksimal. Tapi kadang-kadang kami sebagai istri, kami apa yang dilakukan suami kadang-kadang tidak sesuai apa yang kami harapkan gitu loh. Jadi suami istri saya harap bisa komunikasi. Jadi istri ini tahu, suami ini tahu ya apa sih yang diinginkan suami. Kadang-kadang kami istri ya, kami tidak butuh banyak uang, kami nggak butuh, dan yang kami butuhkan seringkali kehadiran suami di dalam rumah, bisa nemenin anak-anak, bisa nemenin istri, itu juga perlu gitu loh. Banyak suami-suami mikir saya sudah kerja itu udah cukup, saya bekerja menghasilkan uang itu udah cukup. Yang penting suami istri saya makan 3 hari sekali, anak-anak saya sekolah di sekolah terbaik, itu sudah cukup. Suami berpikir seperti itu, tapi tidak bagi semua istri seperti itu. Kehadiran sosok suami di rumah itu sangat dibutuhkan, bukan cuma uang yang mengalir setiap hari, tidak ya. Jadi untuk Bapak Roy mungkin bisa didiskusikan sama istri, apa sih yang menjadi keinginan istrinya. Saya pun sering gitu, kalau suami saya sering tanya, kamu maunya apa, kamu pinginnya apa. Kadang-kadang suami sudah merasakan memberi yang terbaik, tapi istri belum, karena ya itu kurang komunikasi. Bisalah cari waktu yang baik ya, bisa saling sharing ya, apa sih yang diinginkan, apa sih yang mau yang dirindukan oleh istri untuk dilakukan oleh suami, seperti itu. Ya. Jadi gimana Pak cara versi menyenangkan? yang terbaik ini, sudah melakukan yang terbaik ini menurut versinya siapa? Suami merasa sudah melakukan yang terbaik buat istri, Menyenangkan. berusaha menyenangkan, Ya. ya kan? Namun apakah itu yang dibutuhkan oleh istri? Contoh yang tadi saya katakan, suami merasa bahwa yang terbaik adalah aku bekerja sampai larut malam, Cari duit. supaya istri dan anakku bisa sekolah, istriku bisa belanja. Itu versi menyenangkan menurut suami kebanyakan. Tapi apakah itu yang dibutuhkan oleh istri? Nah, kalau ini tidak disaling mengerti, maka tidak akan ada titik temu. Minggu ini jadwal saya cukup padat, apalagi karena kuliah jam 5 sampai jam 10 malam. Nah, otomatis anak saya pulang sekolah, saya belum bertemu dengan anak saya. Karena harus kuliah itu Pak. Karena harus kuliah sampai malam kan. Kadang tidur jam 1 sama istri, kadang ngobrol apa semua. Pagi saya bangun agak telat, anak sudah berangkat sekolah. Nggak ketemu lagi ya? Nggak ketemu lagi minggu ini. Nah, anak saya bilang sama istri saya, mana sih papa kok nggak ada di rumah terus. Nah, apakah yang saya lakukan salah? Kelihatannya tidak salah. Iya. Tapi kalau ini berlangsung selama berbulan-bulan dan saya tidak mengerti kondisi anak saya, ini akan menjadi hal yang berbahaya. Hal yang berbahaya, walaupun menurut saya kelihatannya saya sudah melakukan yang terbaik, gitu kan ya. Kenapa menjadi hal yang berbahaya? Karena anak saya akan merasa bapaknya nggak ada di rumah, sehingga dia mengalami kurang kasih sayang. Nah, karena dia ngomong gitu sama istri saya beritahu saya, kemana sih papa? Meme mau sama papa misalkan, gitu kan. Nah, istri saya beritahu saya, langsung saya tunggu anak saya pulang, saya langsung godain dia, saya panggil, saya jelaskan. Papa kuliah begini, ini, ya kan? Kalau meme bangun pagi, misalnya papa tidur, meme mau ketemu, bangunin aja, nggak apa-apa, gitu kan? Kenapa? Karena kalau komunikasi ini nggak dibangun, bisa ngalamin problem kita. Nah, makanya kita perlu bersama-sama membangun komunikasi yang baik, seperti yang tadi saya katakan. Ya.
Ya, kita mungkin break sejenak, Pak. Oke. Ya, pemirsa, kami masih menunggu SMS-nya di 0819 081777 771. Ya, kita saksikan dulu pesan perubahan yang sesaat ini. Tetaplah bersama kami pemirsa dan jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang satu ini. Mau rumah atau kantor Anda cantik, nyaman, modern dan terkini? Solusinya ada pada kami.